wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Sebentar, Anda rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini yang kita bahas adalah masih berkaitan tentang masalah bab kana. Dan ini adalah bab yang terakhir ataupun poin yang terakhir tentang masalah kana wa akhwatuha. Bagaimana level kita saat ini? Ini adalah tentang khobar kana wa akhwatuha. Sebelum kita bacakan kitabnya ataupun bukunya, perlu untuk ana ingatkan tentang adanya basic dari salam. Kana wa akhwatuha itu adalah adanya mubtada dan juga adanya khobar. Karena memang ada kana tersebut aslinya adalah berupa mubtada sama khobar, baru kemudian diberikan kana. Kemarin misalnya adalah Zaidun muallimun, si Zaid dia adalah seorang guru. Dia seorang guru. Kalau misalnya sebelumnya ada kana, maka yang sebelumnya adalah Zaidun dia sebagai mubtada. Kemudian setelah ada kana, maka kata Zaidun dia sebagai isimnya kana. Sebagai isimnya kana. Kemudian kata muallimun yang sebelumnya dia dibaca dhammah karena sebagai khobar dari kata Muhammad. Maka setelah kana, maka tidak ke muallimun lagi, tetapi adalah mualliman. Tapi adalah mualliman. Tayyib. Adalah mualliman. Mualliman dia sebagai khobarnya kana. Yang mana hukum khobarnya adalah dibaca nasab. Di saat kemarin kita membahas masalah khobarnya mubtada, kan dibagi menjadi beberapa macam. Di sini pun sama, tidak ada perbedaan sedikit pun, perbedaan hanya dari sisi pengeropan. Tetapi untuk pembagian intinya, pembagian-bagiannya itu sama. Misalnya adalah ada khobar mufrad yang di mubtada, di kana pun ada. Ada khobar syibu jumlah, di mubtada ada, di pembahasan masalah kana juga ada. Sehingga sama persis. Oleh karena itu, teman-teman yang sudah paham untuk memahami khobar mubtada, maka akan sangat mudah untuk memahami konsep adanya khobar kana. Kita bacakan di sini. Di sini khobar dibagi menjadi bisa 2 macam, bisa 3 macam, tergantung nanti kemauan dari yang mau bahas itu bagaimana. Faham ya akhwah? Cuma nanti intinya itu sama. Intinya sama. Dan biasa nanti ana di saat membahas itu adalah khobar nanti dibagi menjadi 2 macam secara umumnya. Ada yang berupa mufrad, ada yang berupa ghair mufrad. Untuk yang ghair mufrad ini nanti dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada yang jumlah, ada yang syibu jumlah. Syibu jumlah. Untuk yang jumlah dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu fi'liyah, yang kedua adalah ismiyah. Ini syibu jumlah nanti dzaraf sama jar majrur. Ataupun misalnya begini, mufrad, kemudian jumlah, kemudian syibu jumlah. Yang di bawah-bawahnya ini nanti enggak jadi masalah. Intinya nih mau dibagi apa aja nanti. Pokoknya khobar itu ada 5 macam. Yang pertama adalah mufrad. Yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Yang ketiga adalah khobar jumlah ismiyah.
Yang keempat adalah khobar sibuk jumlah berupa dzaraf. Sedangkan yang kelima adalah khobar sibuk jumlah berupa jar majrur. Jadi semuanya ada 5. Jalan Sulaikha. Ini tadi adalah pembagian dari khobar ataupun aqsamul khobar. Aqsamul khobar ataupun pembagian khobar. Kalau dibagi 3, tadi itu berarti mufrad, kemudian jumlah, kemudian sibuk jumlah. Jelas insyaallah ya. Yang kemarin kita sampaikan bahwa perubahan ataupun harokat ataupun tanda suatu tanda harokat, kalau misalnya adalah mubtada, maka kan hukumnya khobarnya dibaca rafa. Tanda rafa yang berupa dhammah tersebut ataupun tanda rafa yang lainnya ditampakkan di saat khobarnya berupa khobar yang mufrad. Definisinya apa kemarin itu? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yaitu suatu khobar yang tidak berupa jumlah dan juga tidak berupa syibu jumlah. Maka khobarnya adalah khobar mufrad. Ana ulang bahwa untuk khobar yang kelihatan tanda nasabnya untuk khobar kana misalnya, kelihatan tanda nasabnya adalah untuk khobar yang berupa khobarnya mufrad. Khobarnya mufrad. Apa contohnya? Perhatikan. Kita bahas persatu untuk mengingatkan ini. Ini yang pertama adalah khobar mufrad. Al-mufrad. Tayyib. Khobar mufrad definisinya adalah ma laisa jumlatan, suatu khabar yang bukan berupa jumlah, walaisa ataupun wala syabihan bil jumlah, yaitu khabar yang bukan berupa khabar jumlah dan juga bukan berupa syibu jumlah. Contohnya apa di sini nih? Contohnya adalah kana Zaidun mualliman. Dulu si Zaid dia adalah seorang guru. Kata mualliman, dia ini sebagai khabar dari kana. Hukumnya apa? Nasab. Apakah tanda nasabnya kelihatan? Iya, kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena dia adalah khabar mufrad. Tayyib. Contoh yang berikutnya apa? Kana Az-Zaidani. Ini yang perlu agak fokus sedikit. Muallimaini. Naam. Muallimaini. Dulu kedua Zaid tersebut adalah guru. Adalah dua orang guru ataupun adalah guru. Dulu si dua orang Zaid tersebut dulunya guru mereka. Dulunya adalah guru. Kata muallima ini dia dibaca nasab dengan tanda huruf ya. Kenapa kok hukumnya nasab? Karena dia sebagai khobarnya kata kana. Khobar kana. Hukumnya nasab. Apakah kelihatan tanda nasabnya? Iya, kelihatan. Karena kenapa? Karena khobarnya adalah khobar mufrad. Kalau misalnya dibilang loh, kok dibilang mufrad sedangkan di situ muallimaini artinya adalah dua guru. Kok bisa dibilang mufrad? Ya, karena mufrad yang ada dalam bab khobar adalah tidak ada kaitan dengan adanya suatu bilangan. Nggak ada kaitan, tetapi adalah dikaitkan tentang definisi ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yaitu suatu khabar yang bukan khabar jumlah dan juga bukan khabar yang ghairu jumlah, ataupun bukan juga khabar yang syibu jumlah. Artinya bagaimana? Perhatikan, kalau khabar tadi ini ada jumlah 5 ini,
Maka di saat dibilang khobar mufrad itu apa? Berarti ya bukan khobar jumlah fi'liyah, bukan pula khobar jumlah ismiyah, bukan pula khobar dharaf, dan juga bukan khobar jar majrur. Jelas ya? Maka itu nanti khobar yang bukan mereka berempat ini, maka khobarnya disebut sebagai khobar mufrad, walaupun toh kalau dilihat dari sisi berapa bilangannya, melebihi dari satu. Jelas? Tayyib, kita perjelas lagi untuk contoh yang ketiga. Kana az-zaiduna. Dulu para Zaid muallimina. Muallimun nanti rafa. Ini kita yang nasab. Naam. Muallimina. Kana Zaiduna muallimina. Dulu para Zaid tersebut mereka adalah guru. Adalah guru. Jelas ya? Taib. Kata muallimina artinya adalah para guru laki-laki atau para pengajar laki-laki. Berarti dia adalah jamak mudzakkar salim. Ini dia, kenapa kok muallimina kok bukan muallimuna? Karena kondisinya kata muallimin, dia itu adalah dalam kondisi nasab karena menjadi khabar dari kata kana. Apakah tanda nasabnya ada khabar kana ini kelihatan? Iya, kelihatan. Apa itu? Adanya huruf ya. Kenapa kok diperlihatkan? Karena khabarnya berupa khabar mufrad. Loh, kok khabar mufrad? Padahal jumlahnya dia kalau kan di sini jamak. Jamak adalah melebihi dari dua. Kok bisa dibilang mufrad? Ya, tadi kita sampaikan bahwa mufrad yang dimaksudkan dalam bab khabar tidak ada kaitannya dengan bilangan 1, 2, 3, enggak. Tetapi ada kaitan dengan masalah suatu definisi bahwa khabar mufrad itu adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yaitu suatu khabar yang bukan termasuk khabar jumlah ataupun yang menyerupai jumlah. Jelas insyaallah ini khabar mufrad. Ana ulang ya ikhwah. Berarti untuk tanda nasab dari adanya khabar kana nampak kalau khabarnya adalah khabar mufrad. Berarti untuk 4 jenis khabar yang lainnya tanda nasabnya tidak akan tampak. Jelas? Tayyib. Sekarang kita bahas yang nomor 2, yaitu khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Sebentar kita pakai urutan yang di sini. Nah. Kanal muallimu yudarrisu talamidah. Tayyib, sebentar kita tadi khabar jumlah fi'liyah. Khabar berupa jumlatul fi'liyah, khabar jumlah al-fi'liyah. Misalnya ini sebelum dimasuki kana, ana mengatakan adalah basicnya dari jumlah fi'liyah, misalnya adalah Zaidun yudarrisu tilmidahu ataupun talamidahu. Nah, kalau susunannya adalah Zaidun yudarrisu tilmidahu, maka kata Zaidun dia sebagai apa? Sebagai mubtada, karena kalimat isim dia berada di awal kata. Kemudian yudarrisu dia sebagai apanya? Khabarnya. Yudarrisu itu fi'il atau isim? Dia kalimat yudarrisu. Kalimat fi'il. Dia kalimat fi'il yudarrisu ini. Fi'il kebetulan dia sebagai khabarnya Zaidun. Maka khabarnya disebut khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Tayyib. Ada? Nena ada? Ada? Nena masuk tuh. Kenapa dari situ fi'il Ustaz? Darrasa yudarrisu kan fi'il. Iya, itu yudarrisu. Yudarrisu, bukan yang mudarrisu. Yang yudarrisu. Tayyib. Ini kalau misalnya ana kasih kana depannya.
maka menjadi kana Zaidun yudarrisa atau yudarrisu? Yudarrisu tilmidahu. Kenapa yudarrisu? Maka jawaban yang pertama yang bisa juga untuk dijawab adalah karena khobarnya bukan khobar mufrad. Kalau yudarrisa maka nanti dianggap khobarnya adalah khobar yang mufrad. Sedangkan di sini khobarnya adalah khobar jumlah. Kalau khobarnya adalah khobar jumlah, maka tidak ada kebolehan untuk menampakkan tanda fathah di atasnya huruf sin. Karena nanti yang bisa untuk membuat fi'il mudhari' nasab bukanlah kana, tetapi ada lafaz yang lain yaitu anna, an ataupun yang lain sebagainya ataupun ambil nawasib. Paham? Sehingga di sini yudarrisu ditetapkan dalam kondisi dhammah. Tapi berhubung dia ini sebagai khabarnya kana, sebentar. Berhubung kata yudarrisu di sini dia sebagai khabarnya kana, maka bagaimana? Maka kata yudarrisu dia itu menempati posisi nasab sebagai khabarnya kana. Sedangkan untuk harokat yang dimiliki oleh huruf sin pada lafaz darrisu, dia tetap dalam kondisi dhammah. Jelas ya? Nah, ulang bahwa di sini kata darrisu dia itu sebagai ada. Balik lagi dah. Ada. Balik lagi tuh. Kucing-kucingan ajak kucing-kucingan. Balik lagi. La haula wala quwwata illa billah. Yudarrisu dia sebagai khabar dari lafaz kana. Sebentar ya ikhwah. Tadi itu tulis saja ya. Tanda nasab dari khobar kana nampak jika khobarnya berupa apa ya ikhwah? Mufrad. Kalau khobar selain mufrad, maka tanda nasab tidak tampak. Enggak tampak. Seperti kata yudarrisu tersebut. Kata yudarrisu tersebut. Jadi ikhwah, jadi yudarrisu di situ itu dia adalah berupa khabar ghair mufrad. Karena dia adalah khabar jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena kata yudarrisu dia adalah kalimat fi'il. Maka di saat dicari mana tanda nasab dari kalimat fi'il di saat dia itu menjadi khabar dari kana, maka jawabannya enggak tampak. Karena kenapa? Karena itu khabarnya berupa khabar yang jumlah. Yang nampak tanda nasabnya adalah kalau khabarnya adalah khabar mufrad. Jelas? Berarti ya ikhwah, walaupun toh enggak tampak, tapi berhubung ini kata yudarrisu dia sebagai khabar, berarti dia itu menempati posisi nasab sebagai khabarnya kana. Jelas ya? Menempati posisi nasab sebagai khabar kana. Berarti nanti istilah bahasa Arabnya atau Arabnya adalah yudarrisu
fi mahalli. Naam. Yudarrisu fi mahalli. Ini potongan i'rab ya ikhwah. Nasbi khabaru kana. Khabaru kana. Berarti yudarrisu itu dia menempati posisi nasab sebagai khabar kana. Kalau misalnya mau dibahas begini, itu nanti untuk peng'iraban dengan model-model yang huruf sinnya didomahkan, itu bahasnya bagaimana? Tinggal disebutkan bahwa yudarrisu adalah fi'il mudhari'. Langsung dibilang fi'il mudhari' di sini ini adalah marfu' di sini. Karena nggak ada litajarrudin nasb wal jazmi, karena nggak ada amil nawasib sama nggak ada amil jawazimnya. Cuman saja yudarrisu wa fa'iluhu fi mahal nasbi khabaru kana. Paham? Berarti dibahas terlebih dahulu dari sisi jati diri kata yudarrisu itu dia apa. Kemudian dibahas harokatnya, kenapa kok ditomahkan? Karena faktornya tidak ada ambil nawasib, semisal kata an. Semisal kata an ataupun saudara-saudaranya. Berhubung an dan juga saudara-saudaranya nggak ada yang mendahului lafaz yudarrisu, maka yudarrisu dia dibaca rafa dengan tanda dhammah. Jelas? Tapi berhubung ini nanti dia yudarrisu dia punya fi'il, yudarrisu dia punya fa'ilnya, maka fi'il dan juga fa'ilnya fi mahallir raf' an-nasbi sebagai khabar kana. Bisa terima ya ikhwah? Mudah ya? Ulang lagi Ustaz, ulang lagi. Yudarrisu fil mudhari'. Ya. Jadi yudarrisu itu fi'il mudhari'. Dia dibaca rafa dengan tanda dhammah. Kenapa kok diberikan hukum rafa? Karena nggak ada ambil nawasib yang mendahuluinya. Paham? Itu dibahas sampai selesai, baru kemudian disebutkan bahwa lafaz yudarrisu dia itu menempati posisi nasab sebagai khabarnya kana. Jelas? Bahasa Arabnya yang enggak ada ambil nawasib atau jazm. Iya. Litajarrudin nasib wal jazm. Sebentar tulis. Ini mulai dididik ikhwah untuk apa? Untuk peng'iraban. Ya udah ana tulis lengkap deh. Ya turun ke bawah. Baik. Kita bahas dari itu saja ya. Yang karena yang untuk zaitun sudah jelas. Dia sebagai isimnya kana. Yang hukumnya adalah dibaca rafa. Baik. Untuk yudarrisu ini dia adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'un. Saat dibilang fi'il mudhari' langsung diberi hukum marfu'. Di sini marfu'. Karena hukum aslinya fi'il mudhari' adalah mu'rab, di sini marfu' di sini. Adalah marfu'. Saat sudah dibilang i'rabnya langsung sebutkan tanda-tanda i'rabnya. Berarti wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Naam. Dhammatun. Panjang. Nanti setengah-setengah aja. Dhammatun zahiratun. Dhamma yang kelihatan. Nah, yang penting walaupun tahun ini seandainya panjang, yang penting bahasa Indonesia udah paham terlebih dahulu. Nanti baru untuk yang bahasa Arabnya bisa berproses. Jelas? Zahiratun fi akhiri. Sebentar. Ini marfu'un bisa diselipin di sini li tajarrudian nasib wal jazmi. Rudihi an-nasibi wal jazmi. Karena dia tidak dahului amil nawasib sama amil jawazim. Tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Jelas? Kemudian di poin berikutnya bisa disebutkan dengan model wa jumlatul fi'li wal fa'il. Bisa begitu. Jumlah fi'il dan juga fa'ilnya, yaitu yang berupa kata yudarrisu fi mahallin nasbi khabar kana. Dia menempati posisi nasab sebagai khabarnya kana. Berhubung sekedar posisi, sedangkan dia ini adalah jumlah fi'liyah, maka tidak mempengaruhi dari si harokat-harokatnya. Jelas? Berarti setiap subjudul itu di luar dari isimnya kana, kita tinggal nyari dari subjudul itu. Misalkan ini kan jumlah fi'liyah.
fi'liyah. Iya. Yang dicari yang jumlah fi'liyah tadi. Yang Iya, untuk penyerapan dipisah-pisah. Nah, kemudian yang kayak jumlah ismiyah berarti nanti tinggal cari yang jumlah ismiyah di samping isim kanannya kan. Iya, nanti tinggal dibahas tersendiri bahwa jumlatul mubtada wal khabar fi mahrafi mal nasbi khabar kana. Berarti jumlah mubtada sama khabar dia menempati posisi nasab sebagai khabarnya kana. Jelas? Dibahas terlebih dahulu jadi diri lafadznya, baru kemudian gabungannya dijadikan sebagai khabar kana. Jelas? Coba satu ditajan lebih. Ani nasib wal jazimi. Ustaz, Nah. ini kalau khobar ya, yang fi'liyah ini, jumlah fi'liyah ini, kemarin kan kalau yang mufrad, kaidahnya, isim kana, marfu, khobar kana, Nasab. nasab. Nah. Nah, sekarang kalau yang jumlah fi'liyah, isim kananya Marfu'. marfu, khobar kananya marfu. Enggak bisa dibilang marfu'. Cuman dia menempati posisi nasab. Secara zahirnya dia marfu gitu kan Ustaz. Tergantung lafadznya nanti. Kalau misalnya dia fi'il madhi tentunya dia dibaca fathah. Misalnya kana Zaidun fa'ala kadza. Si Zaid dia dulu telah berbuat begini. Fa'ala dia sebagai khabar kana dan dia dibaca fathah bukan karena faktor kananya, tapi adalah karena memang aslinya fi'il madhi begitu. Jelas? Nah. Baik, nanti mungkin yang jadi khabar kana itu adalah secara lahiriahnya dibuat dhammah ataupun dibaca fathah, maka tetap menempati posisi nasab sebagai khabar kana. Jelas? Berarti nanti untuk harokatan dan nasab dari khabarnya kana itu tidak mempengaruhi harokat dari suatu kalimat fi'il yang menjadi khabarnya. Jelas? Karena fi'il punya hukum sendiri, nggak bisa untuk dipengaruhi dengan kana di sini. Jelas? Langsung poin yang berikutnya. Lagi nulis? Atau ntar tambah aja? Tambah aja ya? Iya. Nanti mohon ingetin untuk nge-share ini PDF-nya, kelupaan nih yang surat-suratannya. Kemarin atau share enggak? Share ya? Alhamdulillah. Kemarin share enggak kemarin? Ana share enggak kemarin? Enggak? Enggak, kelupaan qadarullah masyafa'al. Baik. Kemudian yang jumlah khabar jumlah fi'liyah. Na'am, ismiyah. Ini khabar jumlah ismiyah, basicnya pun sama, yaitu khabar jumlah ismiyah yang dimiliki oleh mubtada. Di sini contohnya adalah al-fakihah ta'muha ladzid. Coba al-fakihatu ta'muha ladzid. Tadi nomor 2, ini nomor 3. Khabar jumlah ismiyah. Kita berikan yang mubtada dulu. Al-fakihatu. Al-fakihatu ini buah-buahan. Al-fakihatu ta'muha ladzidun. Ladzidun. Kalau misalnya mau dipisah lagi, maka adalah ta'mul fakihati ladzidun. Tayyib. Kita oprek dulu yang ini, paling bawah. Ta'mul fakihati ladzidun. Rasa buah dia sebagai apa? Mubtada. Karena kenapa? Karena dia isim berada di awal kata. Ladzidun dia sebagai khabarnya. Tayyib. Ini kan susunan dari mubtada sama khabar. Kalau misalnya dua ataupun susunan ini dia itu dijadikan lagi sebagai khabar.
Misalnya di sini dia khabar. Paham? Maka khabarnya disebut sebagai khabar jumlah ismiyah. Bagaimana contohnya? Ini contohnya nih. Al-fakihatu dia sebagai mubtada. Kemudian ta'mu wa ladzidun dia sebagai khabarnya. Cuman saja ta'mu wa ladzidun itu sendiri dia adalah merupakan suatu susunan dari mubtada sama khabar. Yang kemarin pernah kita sampaikan bahwa untuk susunan dari mubtada sama khabar yang khabarnya berupa khabar jumlah ismiyah, maka di sana ada dua mubtada, ada dua khabar. Sebagaimana al-fakihatu ta'mu wa ladzidun, ada dua mubtada, ada dua khabar. Jelas? Untuk yang ta'mul fakihati ladzidun ataupun yang ta'mu wa ladzidun, dia itu adalah merupakan suatu susunan mubtada dan dia di sini menjadi khabar dari mubtada yang pertama. Bisa dimengerti? Ini mengingatkan materi-materi yang lalu. Untuk yang khabar kana yang berupa khabar jumlah ismiyah yang untuk kana, mudah aja tinggal nanti dimasukkan lafadz kana sebelumnya. Misalnya kanat ini untuk perempuan. Kanatil fakihatu ta'muha ladzidun. Tadi itu rasa buahnya enak. Al-fakihatu dia sebagai apa? Isimnya kana, ini isim kana. Kemudian ta'muha, sebentar kita jadikan dulu ta'muha dia sebagai khabar dari lafadz kana. Dan kalau kita perhatikan bahwa ta'muha dia itu adalah merupakan suatu mubtada, kemudian ladzidun dia sebagai khabarnya. Jelas? Karena ta'muha tadi itu adalah aslinya ta'mul fakihah yang ini. Jelas? Tayyib. Berarti di sini ini kanatil fakihah ta'mu wa ladzidun. Untuk ta'mu wa ladzidun, walaupun toh dia itu adalah susunan dari mubtada sama khabar, tapi dia ini menempati posisi nasab. Mahalna nasbi. Sebagai khabar kana. Bisa dimengerti? Walaupun belum 100%, setidaknya garis besarnya bisa menangkap insyaallah. Mudah ya? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi enggak ta'maha itu. Iya, enggak ta'maha. Karena kenapa? Karena khabarnya adalah khabar jumlah. Kalau khabar jumlah, maka harokat yang dituntut oleh nasabnya kana tidak bisa mempengaruhi. Karena dia punya hukum sendiri-sendiri. Bisa mengerti insyaallah? Sebagaimana tadi itu bahwa khabar jumlah fi'liyah dia dari sisi harokatnya tidak terpengaruh dengan kana. Tapi berhubung dia sebagai khabarnya kana, maka istilahnya adalah menempati posisi nasab sebagai khabar kana ataupun fi mahall nasbi khabar kana. Bisa dimengerti insyaallah? Insyaallah. Mungkin sampai 3 poin dulu aja. Iya. Nah. Iya. Kalau jar majrur? Iya, pagi hati. Oh, untuk yang fakihatinya, tinya. Bukan yang ta'munya. Yang ta'munya di situ kan enggak ada jar majrur nih. Kecuali mungkin nanti susunannya kana Zaidun fid dari. Iya. Kalau yang ta'mul fakihati tinya dikasrah karena sebagai mudhaf ilaih. Untuk yang ta'munya sebagai mubtada. Oh, mudhaf ilaih. Iya. Nah, tetap dibaca nasab kasrah itu. Yang ta'munya Tetap ta'mu karena dia sebagai mubtada. Nah, ta'munya tetap ta'mu karena dia sebagai mubtada. Jelas insyaallah ya. Tapi di sini nih tadi itu sebentar. Ta'mul fakihati, ta'mu dia sebagai mubtada.
Kemudian ladzidun dia sebagai khobarnya. Susunan mubtada sama khobar ini dia menempati posisi nasab sebagai khabar kana. Bisa ngerti sama Allah Akbar. Ada yang lain ya, Kho? Tapi khobar yang kedua nggak masuk ke khobar kan aja. Enggak. Khobar yang kedua miliknya ta'mu, miliknya mubtada. Ada. Naam. Kedua ya. Iya. Berarti pasangannya mubtada. Yang ladzidun pasangannya mubtada. Sedangkan yang khabar yang berupa mubtada sama khabar dia pasangannya kana. Jelas? Semoga jelas ini, enggak bulat. Ya ikhwah yang online. Halo. Halo. Jelas Ustaz itu. Jelas ya? Jelas Ustaz itu. Alhamdulillah. Insyaallah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, karena al-qawwatu Al-qawatu ini faqih ini. Atau buat contoh yang lain? ya Kawang atau belum ngopi kayak. Kawang kopi. Ya. iya benar ya, Ustaz. Iya, karena al-faqihatu Ustaz itu apa ya? ta'muha Ta'muha iya ladzidun. Nah, pertanyaannya lazizun pindah ke mubtada ke ikut yang mana? isim isim kana. Yang ladzidun dia iya khabarnya mubtada Iya, khobar. yang berupa ta'mu. Naam. Iya. Sebentar, anak gede nih, Pak. Ya. Sebentar. Kana tilfakihatu. Kemudian ta'muha ladzidun. Naam. Nah, sampai di situ aja kan dari Ta'muha sampai di Ta'muha itu kan Ta'muha itu kan khabarnya kana. Ya, Tayyib. kan? Kana al-qawatu apa namanya? Al-fakihatu. Al-faqih itu kan isimnya kana. Naam. Laziz itu kan apa kata tadi? Khabarnya ta'mu. Khabarnya ta'mu. Iya. Coba gini loh. Ini ta'muha. Lazizun itu enggak boleh lazizan aja, Ustaz. Enggak, coba perhatikan. Ini kan dua pembahasan, Ya. dua pengelompokan. Yang pertama adalah susunan jumlah ismiyah berupa ta'muha ladzidun. Sehingga udah kita lengkapin dulu. Ta'muha dia sebagai mubtada, ladzidun dia sebagai khabarnya. Ini kata ladzidun sudah pasangannya ta'muha ini. Jelas? Jelas ya? Tayyib. Kemudian al-faqihatu dia sebagai isimnya isim kana. Terus khabarnya kana bagaimana? Taruh di sini. Jelas? Ini khabarnya kana. Ya. Jelas insyaallah ya. Sehingga berhubung ini khabarnya berupa khabar jumlah ismiyah, maka nasabnya khabarnya kana harokatnya tidak mempengaruhi dhammahnya kata ta'mu. Jelas? Karena memang kenapa? Karena memang di sini nih khabarnya adalah khabar berupa jumlah ismiyah. Jelas? Ana carikan latihan ikhwah sambil nunggu barangkali ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Perubahan kana itu cuman bisa jadi kana dan kanat ya Ustaz. Soalnya tadi misalnya yang di jama' atau di musanna itu enggak jadi kana atau kanu Ustaz. Itu nanti pembahasannya berkaitan dengan kalim fi'il di saat dia punya fa'il berupa jama'. Maka nanti di situ ada pembahasan wa qad yuqalu sa'idu wa sa'idu wal fi'lu dhahiri ba'du musnadu. Ini nanti pembahasan tentang masalah waqad akalul baraghith. Di dalam pembahasan masalah bab fi'il dan juga fa'il. Jadi untuk qaul atau pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah
Untuk fa'il ataupun isim kana yang berupa jama' itu tidak merubah kana itu sendiri. Berarti kana masih berupa bentuk mufrad. Bisa dimengerti insyaallah. Sebagai misalnya adalah qama zaidun, qama az-zaiduna, bukan qamu az-zaiduna. Jelas? Berarti kana az-zaiduna, bukan kanu az-zaiduna. Bisa dimengerti? Itu bahasan nanti dibahas dalam bab fa'il. Ada namanya lughat akalunil baraghith ataupun yata'aqabuna fikumul malaika bil lail wan nahar. Bisa dimengerti? Berarti karena di sini nih, di saat karena dia berada di awal, maka dia nggak ada perubahan untuk membuat jamak, nggak ada. Tetapi di saat misalnya dahulu adalah isimnya terlebih dahulu, misalnya az-zaiduna kanu, baru nggak boleh kana. Jelas? Jelas. Berarti kalau misalnya untuk yang muannas bisa jadi kanat ya Ustaz. Sahih, cuma muannas sama mudzakkar saja. Untuk jumlah berupa jama' ataupun mutsannanya enggak ada yang berubah. Kalau misalnya kana ataupun fi'ilnya berada di awal. Bisa dimengerti? Mengerti Ustaz insyaallah. Allah yabarik fiik. Jadi mudorenya. Mudorenya gitu. Mudhari'nya juga sama. Naam. Berarti yadribu az-zaiduna. Bukan yadribuna az-zaiduna. Kalau itu jumlah ismiyahnya selalu mubtada khabar ya. Mana? Kalau khabar jumlah ismiyah itu selalu bentuknya mubtada khabar. Iya, karena yang disebut ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan yang terdiri dari mubtada sama khabar. Sehingga mau nggak mau harus ada mubtada sama khabar. Jelas? Kopikan ummatan wahidah. Oh, baru nggak Ustaz? Nah, Apa namanya? silakan. Kana ini juga termasuk apa istilahnya Ustaz? Alat nasab. Jadi enggak alat nasab. Bukan alat nasab, tapi nawasikh. Ini Nawasikh. Ustaz. Iya. Soalnya karena yang terbayang nama saya dulu yang penasab tuh mau maf'ul bi, mau ma'aha, itu bla 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 itu. Ini nanti untuk karena ini yang nasab cuma khobarnya. Iya, kabarnya aja. Iya, Ya. yang isimnya masuk dalam bahasan isim yang dibaca rafa. Iya, iya. Nah, Tapi kalau itu ada khobarnya cuma satu jadi mufrad kan? yang mana? Kalau ini kan ini susunannya dua mubtada dua khobar ya. Iya. Kalau misalkan cuma jadi satu mubtada mah Cuma tom waladidun doang. ya Ini hilang, yang fagatu hilang. itu jadi Yang ladidun ya jadi yang mufrad ya. isimnya khobarnya mubtada mufrad. Mufrad ya. Iya, yang ladidun. Bisa nasab. Yang mana? Yang lajaidun ya. Lajaidan jadi. Kalau misalnya begini, kanatil fakihatu ladzatan berarti. Kanatil fakihatu ladzatan. Kalau memang mau dibuat mufrad nih. Nah, ladzatan. Ini Al-Baqarah 123 ya, ikhwah. Sebentar ana kopikan dulu. Kemudian terjemahannya silakan bisa kerjakan. Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? 123. Apaan? 213. 213.
Ada yang kurang terjemahannya kayaknya nih. Memberi kabar gembira dan peringatan mestinya nih. Memberi kabar gembira dan peringatan mestinya tuh. Iya, ini ada copy pastinya kurang nih. Di aslinya juga nggak ada. Itu memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira dan peringatan ya. Untung Bashirnya belum diterjemah tuh, kelewatan. Nggak tahu di versi apa itu aplikasinya. Kepotong. Udah tadi. Udah tadi gini. Udah tadi ya? Sebentar, silakan ya, kawan. Assalamualaikum. Salim. Makan apa nih? Salim. Idris. Makan Idris. Tidak mau. Makan belum. Balik lagi bocah. Nina. Yang baru lahirin. Banyak berarti. Kucingnya banyak. Ada 4. Satu di mobilnya.
kalau lafaz jalanan itu mabni ya Ustaz. Mif'ul rafa Ustaz. Enggak, tergantung posisinya. Tergantung posisinya. Tergantung posisinya. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Jatuh pecah. Matang. Matang. Masya Allah. Pecah. Tahu kotor gak? Ambil semuanya tuh. Gimana? Bismillah. Udah. Ada. Nena masuk lagi tuh dah. Udah. Ada. Nena. Masuk lagi tuh. Nena masuk lagi.
Mati nih. Bismillah. Waktu habis. Kana nas Idris. Antum. Kana. Fi'il isim huruf. Fi'il. Tayyib. Ini fi'ilnya fi'il apa kira-kira ini? Sahih, nanti masuk kategori fi'il naqis dan dia nanti amar mudhari'. Ini belum bahasan ya. Kira-kira apa ini? Kira-kira apa isim fi'il huruf apa namanya? Madhi, mudhari' atau amar? Aywa, sahih, fi'il madhi. Kemudian an-nasu. Antum. An-nasu kenapa ditammahkan? Isim kana. Ahsan. Isim kana dia. Ismu kana. Hukum isim kana apa, Aihan? Rafa, sahih, sehingga an-nasu dia dibaca dhammah. Amalnya kan apa? Merafakan isim, menasabkan khabar. Ahsan, merafakan isim serta menasabkan khabar. Antum tolong carikan khabarnya. Ummatan dia sebagai khabarnya kana. Ahsan, hukum khabar kana? Mansub, ahsan. Kemudian yang online Akhdandi. Halo. Halo Ustaz. Ya. Isim lagi. Wahidatan. Kenapa dia dibaca nasab? Kira-kira kenapa ini? Karena ini Ustaz man'ut. Man'ut. Na'at ya. Na'at, sahih. Na'at atau man'ut? Yakinnya apa antum? Na'at Ustaz. Na'at, sahih. Wahidatan dia sebagian na'at ataupun sifat dari kata apa? Dari ummatan Ustaz. Dari kata ummatan. Ahsantum. Karena sifat yang dibaca nasab maka adalah dibaca nasab. Sifat dari lafaz yang baca nasab maka dia pun dibaca nasab. Ahsan. Kemudian fa. Yusuf. Isim fil huruf. Huruf Ustaz. Huruf, ahsan. Kira-kira huruf apa pernah dibahas? Huruf ataf Ustaz. Naam, huruf ataf. Ini kata para ulama, ini ataf dari lafaz yang dibuang. Jadi karena nasu ummatan wahidan fakhtalafu faba'atha. Ini fa-nya adalah huruf ataf. Ahsan. Kemudian akhnur. Ba'atha isim fil huruf. Fi'il Ustaz. Fi'il, sahih. Antum tahu fi'il dari mana ini? Dari segi makna ya Ustaz. Dari segi mana? Mananya apa di situ? Mengutus Ustaz. Ahsan tuh, maknanya mengutus. Berarti dia fi'il. Kemudian akhrizah. Lafzul jalalah ditambahkan kenapa? Nah Ustaz, sebagai fa'il Ustaz. Sahih, dia sebagai fa'il dari kata? Dari kata bahasa. Dari kata ba'atha. Ahsan. Hukum fa'il apa? Rafa Ustaz. Rafa. Ahsan. Kemudian an-nabiyina. Pak Zulfan. Kira-kira dia mau antum jadikan sebagai apa? Maf'ulun bih Ustaz. Maf'ul bi dari lafaz Ba'asa. ahsan. Maf'ul bi dari fi'il madhi yang berupa kata ba'atha. An-nabiyina dia sebagai maf'ul bi, hukumnya Mansub Ustaz. mansub. Tanda nasabnya apa di sini? Al-ya'u. Al-ya, ahsan. Karena dia termasuk di antara jama' mudzakkar salim, ahsan. Kemudian antum akhi. Mubasyirina. Dia kira-kira sebagai apa ini? Ini belum kita bahasan kita sini. Belum bahasan kita. Cuma di sebentar. Ini isim fi'il huruf. Fi'il yakin. Ini aslinya maknanya orang yang beri peringatan. Orang-orang yang memberikan peringatan. Orang-orang yang memberikan suatu kabar gembira.
Yakin? Ini kalau sebentar. Ini kan masuk dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Kategorinya berarti masuk isim atau fi'il? Isim. Nah, dia ini adalah kalimat isim. Nah, nanti dia sebagai hal ini belum bahasan kita tadi bilang belum bahasan kita. Nah, kemudian mungdzirin kira-kira berapa ya, akhwah? Dia ada wawu di sini? Wawu ataf ke lafaz mubasyirin. Nah, alhamdulillah selesai insyaallah ikhwah. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan silahkan tentang materi ataupun tentang latihan. Itu bukan termasuk tamyiz, bukan ya? Hal. Bukan termasuk tamyiz, tapi dia adalah termasuk di antara hal untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih samar. Ini Nabi diutus sebagai apa ini? Sebagai pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan. Berarti nanti pembahasannya adalah hal. Jelas? Nah. Dan maf'ul tsani kan. Bukan maf'ul tsani. Kalau maf'ul tsani ini Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan mengutus pemberi kabar gembira. Berarti antara nabi sama mubasyir beda. Jelas? Nah. Ada yang lain? Kalau tadi yang itu fakhtalafu. Nah. Itu berdasarkan historis atau maksudnya apa namanya? Itu kemungkinan besar adalah dari sisi susunan maknanya ataupun dari sisi konteksnya. Karena begini ya, sungguhnya Allah SWT itu dia mengutus para dulunya umat manusia, mereka adalah umat yang satu. Kenapa kok mengutus para nabi? Karena mereka berselisih. Paham? Fakhtalafu. Karena apa namanya dari mafhum dari wahidah itu ya, Ustaz. Iya. Setelah tidak wahidah, karena mereka tidak wahidah karena berselisih gitu ya. Aywa. Akhirnya kemudian Allah SWT mengirim para nabi. Ada yang lain ya ikhwah? Tafadhal. Sudah? Kalau sudah, insyaallah kita cukupin sekian. Teman-teman udah pada ngapain usah kata atau belum penambahan? Coba yang lain dulu. Pak Zulfan udah nambah antum? Nambah dikit Ustaz. Apa? As-satu al-haitiyah. Apa itu? Jam dinding ya. Jam dinding, sahih. Kemudian akdendi. Ini perlu diprojaah lebih nggak hilang nanti. Halo? Fi'il. Hah? Ini ngafalin fi'il, Ustaz. Apa itu? Jala saya jelisu. Apa artinya? Buat Ustaz. Sahih. Ayusuf, antum udah nambah hafalan? Udah Ustaz. Apa itu? Misbahu masobihu lampu. Ahsan. Nur, udah sempat nambah antum? Nah, Ustaz. Apa? Subbakun wa jidarun. Apa itu? Ventilasi dan tembok. Iya, nanti antum murja jangan lupa teman-teman. Kemudian Ahriza. Nah, mir'atun, cermin Ustaz. Cermin, ahsan. Taufik. Apa itu? Kasur. Antum? Apa? Ta'iran itu burung. Kalau pesawat terbang ta'irat. Ta'irah. Iya, ta'irah. Kalau ta'iran burung. Motor itu bandara. Motorun. Antum? Miftahun apa kunci? Antum? Sari'un apa? Cepat antum? Apa itu? Maktabun. Jadi teman-teman yang yang hafal kan jangan asal ini ya, yang diingat langsung di padahal di buku enggak ada. Nanti di meroja. Nah, kemanfaatan teman-teman insyaallah. Bab yang natman itu yang bersama fil yang mana satu? Bab yang natman Itu dulu pernah dibahas pintas di saat tentang tawabi'il majrurat. Iya, tawabi'il majrurat yaitu lafaz yang kita lafaz sebelumnya dari sisi jarnya. Tapi nanti akan ada setiap nasab ada, rafa ada. Ada juga nanti bab khusus nanti. Nah, tawabi'. Sudah ikhwah? Semoga bermanfaat. Ketemu di pertemuan pekan depan insyaallah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita insyaallah. Mudahkan, berkahi dan senantiasa bimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhan wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nanti segera ana upload ya, ikhwan. Wa iyyakum insyaallah. Barakallahu fiik. Wa iyyakum insyaallah. Masya Allah. Kayak ini, kayak cari solusi.